situasi atau kalimat nyukle brahmacari. Karena seringkali orang-orang atau teman-teman yang belum nikah, kan ekal nyukle brahmacari nih gitu. Seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya kan. Ya, Jarat Karu yang dengan penuh tekad untuk terus-menerus mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan sampai akhirnya dia meninggal gitu. Meninggal atau bagaimana ceritanya. Di alam sana kemudian dia melihat orang tuanya ya tidak mempunyai tempat yang baik. Itu kemudian membuat dia akhirnya turun lagi ke bumi dengan syarat saya mau turun ke bumi untuk menikah dan punya anak demi menjadi tempat bagi orang tua saya lahir. Dan itu kisah tentang Jarat Karu yang menghentikan nyukle brahmacarinya. Istilahnya kita melayani Tuhan full 100% energi kita untuk melayani kehidupan. Itu artinya brahmacarya. Nah, tahapan brahmacarya itu setelah brahmacarya nanti dia akan menjadi acarya, menjadi resi dan seterusnya. Itu sebuah proses perjalanan. Salam Rahayu, Pak Dokter. Akhirnya ketemu lagi Niki. Pokoknya tetap di gini, Pak Betul, Pak Dokter. Tiang punya situasi ya orang bercerita cerita tentang keluarganya. Ada seseorang yang dia dia bercerai dengan suaminya gitu. Dan kemudian akhirnya memutuskan tidak nikah lagi. Gitu. Dan itu kan mungkin saja karena faktor traumatik dirinya di pikiran dia. Karena pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan, tetapi akhirnya juga dia memutuskan tidak menikah lagi. Tetapi apa yang saya mau angkat di sini adalah terkait dengan kita juga mengenal situasi atau kalimat nyukle brahmacari. Karena seringkali orang-orang atau teman-teman yang belum nikah, kan ekal nyukle brahmacari nih gitu. Seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya, kan kurang lebihnya begitu. Menurut Pak Dokter, masih nggak relevan hal itu? Karena apa? Mungkin saja situasi keluarganya juga menginginkan nih, nganten nikah aja gitu. Tapi dia memutuskan untuk tidak, semacam itu. Setidaknya kita bicara filosofi tentang nyukle brahmacari seperti apa sih menurut Pak Dokter? Ya, kalau kita bicara tentang kata sukle itu kan masih suci artinya. Brahmacari itu kan tahapan dalam catur asrama. Brahmacari itu masa belajar menuntut ilmu. Jadi kalau sukle brahmacari yang sering dikaitkan dengan tidak menikah, berarti orang itu memilih untuk terus-menerus menuntut ilmu sehingga sampai tidak sempat untuk berurusan dengan dunia perkeluargaan, berumah tangga. Karena dengan setelah menuntut ilmu, dia ingin mengamalkan ilmunya, nuntut ilmu lagi, mengamalkan ilmu lagi, sampai dia tidak kepikiran untuk punya anak, punya istri, punya suami, dan sebagainya, atau hidup selibat itu. Dan dia benar-benar mengabdikan dirinya pada jalan pengetahuan. Sehingga dia tetap sukle, tetap suci. Nah, itu di masa lalu. Sehingga muncullah cerita tentang Jarat Karu. Jarat Karu yang dengan penuh tekad untuk terus-menerus mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan sampai akhirnya dia meninggal gitu. Meninggal atau bagaimana ceritanya. Di alam sana kemudian dia melihat orang tuanya ya tidak mempunyai tempat yang baik. Itu kemudian membuat dia akhirnya turun lagi ke bumi dengan syarat saya mau turun ke bumi untuk menikah dan punya anak demi menjadi tempat bagi orang tua saya lahir. Dan itu kisah tentang Jarat Karu yang menghentikan nyukle brahmacarinya. Tapi kalau konteks zaman sekarang agak sulit untuk mengatakan apa benar orang-orang itu nyukle brahmacari. Karena tidak semua orang yang tidak menikah itu benar-benar memang fokus untuk brahmacari, untuk belajar gitu.
karena nggak dapat pasangan aja bisa. Nggak dapat pasangan, nggak ketemu jodoh, apalagi yang merasakan antisosial, nggak berani ketemu orang gitu. Ya karena berani ketemu orang kan nggak ketemu siapa-siapa sebagai jodohnya. Ditambah lagi mungkin trauma, belum siap membangun hubungan begitu. Nah kalau di luar negeri itu kan banyak juga orang yang tidak menikah, tidak punya anak, tidak menikah, tidak punya istri, tetapi mereka melakukan seks, hubungan seks. Nah pakai itu nuklir brahmacari itu kan nuklirnya nggak kena. Ya, brahmacarinya belum tahu apakah dia belajar apa enggak. Tapi yang jelas dia tidak menikah gitu aja. Jadi tidak semua orang yang tidak menikah adalah orang yang sukla brahmacari. Apalagi cerita tadi misalnya dikaitkan dengan anggaplah setelah 1 kali menikah gagal, kemudian seterusnya nggak menikah lagi, apalagi pernah menikah gitu kan. Walaupun singkat dan gagal itu nggak nyukla brahmacari. Kalau nyukla brahmacari versi yang dulu benar-benar menetap di tahapan brahmacari asrama terus menerus. Seperti kalau di biksu ya kan Pak dia. Di biksu, di Kristen itu ada tetap hidup selibat lah. Kira-kira seperti ini kan sudah. Iya. Pak Putu, gimana pendapatnya nih? Masih relevan nggak? Oke, ketika itu dikaitkan dengan keyakinan tertentu, menjadi biku ataupun pemuka agama tertentu yang mengharuskan seperti itu, oke, itu bagian dari tahapan yang memang harus seperti itu adanya kan gitu. Tapi kita akan sedikit atau boleh ke sana, tetapi kita akan mengkhususkan kepada situasi orang yang memutuskan hal itu, tapi juga tidak terlibat dalam keyakinan tertentu gitu. Ya gimana menurut Pak Putu gimana? Brahmacari itu, saya pernah ada di situasi itu dan ingin memutuskan ngambil jalan Brahmacarya. Cuma di jalan itu waktu itu saya belajar tentang tantra. Pengertian Brahmacari di tantra agak berbeda dengan di Hindu yang catur asrama. Catur asrama itu kan tahapan kehidupan. Tapi Brahmacarya yang di tantra itu Brahma itu artinya Tuhan, Brahma Tuhan artinya bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi yang maha absolut itu, yang maha cerdas, kecerdasan tanpa batas itu. Carya itu artinya bergerak. Jadinya carya itu menuju, bergerak seirama dengan semesta itu sendiri. Nah, istilahnya kita melayani Tuhan full 100% energi kita untuk melayani kehidupan. Itu artinya Brahmacarya. Nah, tahapan Brahmacarya itu setelah Brahmacarya nanti dia akan menjadi acarya, menjadi resi dan seterusnya. Itu sebuah proses perjalanan. Jadinya dia tidak ngambil lagi berhidup. Lawan dari Brahmacari itu adalah hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat. Nah, ketika dia sudah ngambil keputusan Brahmacari, berarti dia tidak bermasyarakat, tapi mengambil jalan suci, jalan Tuhan gitu. Itu artinya Brahmacarya. Jadinya, nah ketika dia sudah ngambil jalan Brahmacarya ini, adalah 1 poin dari sekian puluh poin, yaitu tidak mengeluarkan air mani salah satunya. Salah 1 poin. Itu baru 1 poin dari sekian ratus poin untuk seorang menjadi Brahmacarya. Gitu. 1 poin aja sebenarnya. Tidak berhubungan seks gitu. 1 poin aja dia wajib meditasi, wajib melakukan setiap pagi itu kalau pendeta itu namanya Surya Sawana atau doa pagi, mendoakan semesta dan seterusnya, itu banyak sekali ritualnya. Dan itu Brahmacari kalau di tantra itu melalui sebuah proses yang disebut dengan kayak inisiasi itu atau mendiksa itu. Diksa, tapi itu tahapan pertama sebelum dia menjadi acarya, sebelum dia menjadi wiku, sebelum dia jadi pendeta, resi dan seterusnya itu. Itu tahapan pertamanya. Jadinya sebenarnya bukan berarti tidak menikah, itu berarti hanya bagian kecil sekali tidak menikah atau tidak mengeluarkan. Karena dalam ajaran tantra, karena saya lumayan, air mani itu adalah energi kehidupan. Air mani itu, kalau kita ngomongin tentang cakra, 7 cakra itu,
dia keluar ke bawah, dia menjadi kehidupan, menjadi masyarakat, jadi manusia berkembang biak. Tapi kalau dia ditahan, dilempar ke atas, dia menjadi kecerdasan semesta. Gitu. Jadinya ketika bukan hanya, jadinya kalau air mani itu udah keluar, istilahnya keluar ke bawah, ya berarti jadi kehidupan. Jadi kehidupan bertambah berkembang biak, ya bersosial apa. Tapi kalau dia dibawa ke atas, itu akan memiliki kecerdasan. Jadinya dipakai untuk meditasi itu, istilahnya kalau istilah orang India itu, bahasa Sanskrit itu disebut dengan ojas. Bahasa Ayurvedanya, itu ojas, energi kehidupan. Energi kehidupan. Kalau dia tidak dikeluarkan ke bawah, berarti dia ke atas. Tapi itu dilakukan dengan cara benar-benar dengan penuh kesadaran. Karena kalau kita tidak mengeluarkan air mani dengan sadar, istilahnya karena kebetulan singelah pasangan, tapi ada masih keinginan, berarti sperma itu masih diproduksi. Sperma itu masih diproduksi, ya secara alamiah, secara badan, dia harus keluar setiap 2 minggu atau setiap 1 bulan. Entah dengan cara salah satu contohnya mimpi basah, basah dan seterusnya. Dia keluar tanpa kita sadari. Karena itu sudah diproduksi. Makanya di ajaran tantra itu bagaimana caranya tidak memproduksi air mani itu sampai seperti itu. Supaya energi itu menjadi energi murni, energi Tuhan yang bisa kita manfaatkan untuk meditasi, untuk semakin dekat. Sehingga rasa rindu itu bukan lagi dengan pasangan antar manusia gini. Rindu ingin dekat dengan Tuhan, rindu ingin semakin melayani kehidupan. Jadinya kalau kita bilang anak-anak, semua semesta ini adalah anak Tuhan. Kalau kita bilang orang tua atau yang terkasihi atau Tuhan itu sendiri, ya semua semesta ini. Makanya kita tidak bisa lagi, kalau kita sudah di ajaran tantra itu Pak Surya ngomongin brahmacari, kita tidak bisa lagi membedakan mana orang tua kandung, mana orang tua tidak. Gitu. Makanya ketika bapak saya bilang waktu itu tidak mengizinkan untuk mengambil jalan brahmacari, itu saya bertimbang betul. Apakah saya siap? Bahwa saya melihat orang tua saya sendiri harus sama dengan orang tua manusia-manusia yang lain, bahwa dia sama. Gitu. Ternyata hati kecil saya masih bilang, saya harus melayani orang tua saya lebih spesial dari manusia yang lain gitu loh. Karena orang tua saya yang melahirkan gitu. Makanya waktu itu saya ambil keputusan, ya udahlah, saya mengambil keputusan untuk hidup bermasyarakat. Bukan ngambil keputusan brahmacari. Ambil jalur brahmacari menjadi acarya, menjadi wiku atau menjadi resi itu berikutnya itu. Karena saya tidak siap akan banyak hal. Itu Pak Surya, jadinya bukan hanya sekedar kalau tiang pribadi, bukan sekedar karena tidak dapat jodoh, bukan karena itu. Orang pikiran kita masih kacau kan, masih itu belum brahmacari namanya, belum pikiran kita full 100% untuk Tuhan. Karena makna brahmacari itu adalah bergerak energi full, carya itu artinya bergerak menuju Brahma itu Tuhan. Brahma itu Tuhan artinya begitu. Nah kalau orang Bali ada bahasanya ditambah sukle gitu loh. Sukle. Nah apakah itu ada tulisan suklenya? Saya pikir ya karena kita orang Bali ya ditambah seperti itu supaya memperkuat makna yang di depan tadi, brahmacarya itu. Okay. Itu sudut pandang dia Pak Dokter. Iya. Pak Dokter, terkait dengan itu, catur asrama menurut Pak Dokter itu adalah tahapan yang memang harus diikuti, atau boleh kita stuck di satu sisi aja. Misalnya tadi brahmacari, kita bicara grahasta, apakah brahmacari aja kita ada di sini, atau grahasta aja, atau tidak meningkat ke yang lainnya? Nah, seperti apa? Karena pertanyaan berikutnya adalah seberapa penting sih grahasta itu? Kenapa nggak di brahmacari aja, atau nyukla brahmacari, atau gimana gitu? Ya, karena semua tergantung pada tujuan kelahiran masing-masing roh itu sih sebenarnya. Ada yang roh tujuannya memang full untuk mempelajari kehidupannya, mempelajari dirinya sendiri. Maka dia mempunyai ketertarikan begitu masuk di masa pembelajaran itu, dia tertarik untuk di bagian itu aja. Karena mungkin seperti Pak Putu katakan tadi itu, dia menemukan sebuah cinta ketika mengenali kehidupan ini, mengenali Tuhan. Di situ dia ada kemunculan rasa cinta untuk terus-menerus menggali kedalaman pengetahuan itu. Sehingga dia nggak kepikiran untuk menjalani tugas lain, tugas kehidupan. Kan ada tugas yang sifatnya dalam diri, tugas roh, dan ada tugas kehidupan. Grahasta itu kan tugas kehidupan untuk meneruskan generasi-generasi manusia gitu. Dan di masa grahasta pun ada pembelajaran tersendiri. Betul. Di masa brahmacharya ada pembelajaran tersendiri tentang berbagai hal lah.
mengikuti apa kebutuhan sang roh yang ada di dalam tubuh itu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dengan mengetahui apa sih yang menjadi bahan pertanyaan seseorang gitu. Itu kebutuhan dia. Kalau Tiang misalnya mengikuti pertanyaan masa kecil, pasti pertanyaannya berat. Apa kehidupan ini, Tuhan siapa, bla bla segala macam. Ya. Kemudian di masa Grahasta berumah tangga, pelajaran kehidupannya lebih banyak lagi. Banyak lebih kompleks lagi karena urusannya ngurusin orang lain, ngurusin diri sendiri, ngurusin banyak dan sebagainya. Nah, cerita Pak Putu tadi, milih hidup selibat apa hidup terlibat. Kalau terlibat ke masyarakat, kalau selibat ya sendiri. Ya, jadi setelah selesai urusan yang rumit di kehidupan Grahasta itu, ada saat kita harus kembali lagi ke masa kita mencari diri sendiri. Makanya kemudian orang balik lagi ke Wanaprastha, mengasingkan diri untuk apa? Untuk kembali masuk ke dalam perenungannya. Bahkan setelah dia menyadari itu, setelah menemukan dalam proses perenungannya itu, dia lepas lagi semua itu. Masuklah ke Sannyasin, kembali menjadi seperti yang dikatakan Pak Putu, entah menjadi biksu, resi, pendeta, dan sebagainya. Jadi, ada orang yang tidak melalui masa Grahastanya, dari Brahmacari lompat ke Wanaprastha, melanjut ke tengah hutan, mengasingkan diri bertapa, lanjut menjadi orang suci gitu. Tapi banyak tantangannya seperti Pak Putu bilang, karena dia energi besar di air mani itu, energi besar. Makanya bahkan ada seorang pendeta itu mencoba melakukan nyukla Brahmacari, tapi sudah pendeta kalah juga dengan energi besar itu, energi tantra seks itu, yang membuatnya harus melakukan tugas kehidupan untuk menyatukan maskulin feminim tadi. Tidak banyak orang yang bisa Brahmacari. Karena itu dah dari pengalaman saya, dan saya kan banyak terlibat di organisasi seperti itu kan. Orang yang berminat menjadi Brahmacari benar-benar ingin mengabdikan hidupnya kepada masyarakat nggak banyak. Karena itu spesial banget. Karena dia harus dia belajar banyak tentang kehidupan, terus keinginannya sangat tinggi, dan secara alami manusia itu butuh seks. Nah, ini banyak yang ngambil keputusan untuk beberapa orang, teman saya lah ngambil jalan itu gitu. Tapi dari beberapa banyak yang akhirnya berguguran di tengah jalan. Jadi yang sudah ngambil pun Brahmacarian akhirnya ya jatuh di tengah jalan lah. Maksudnya jatuh, dan itu kadang-kadang lebih berat jatuhnya daripada manusia biasa seperti kita. Tapi ketika orang-orang ini jadi benar-benar Pak Surya, saya kan ketemulah beberapa acarya, beberapa biksu yang sudah melewati fase-fasenya itu. Wise-nya itu, wisdom-nya itu luar biasa. Pemahaman dia tentang sesuatu itu dalam banget gitu loh. Seperti dia ngomong sedikit saja, kita dapat maknanya itu dalam. Oh iya ya, sudutnya ini gitu loh. Tapi ya karena itu saja yang dia lakukan gitu. Istilahnya omongannya tidak kedistrak dengan urusan-urusan lainnya. Nggak bisa kena apapun karena dia sudah sangat tajam di omongannya gitu loh. Kadang-kadang omongan kecil pun bisa terjadi gitu loh. Tapi dia sudah diatur bahwa tidak bicara lagi tentang duniawi. Benar-benar kasar ya. Mungkin awatara kecil lah, tanda kutip, bagi saya bisa bilang awatara kecil gitu. Ya awatara yang kita semua juga kan awatara sebenarnya, percikan Tuhan kan. Tapi dia membawa pesan-pesan itu luar biasa. Saya ngelihat gitu. Jadi kalau berarti nyukla Brahmacari itu adalah situasi yang memang secara sadar itu dipilih kan begitu Pak Dokter ya? Betul. Bukan situasi yang memang sebetulnya dia tidak pingin itu, masih pingin untuk menaikkan level, bukan naikkan ya, artinya beranjak ke Grahasta, tetapi karena situasi tertentu tidak memungkinkan, kan bukan seperti itu makna dari nyukla Brahmacari, atau seperti apa Pak Dokter? Jadi teringat yang dengan kisahnya Resi Bhisma. Ketika dulu dia bernama Gangadata ya. Dewa Brata gitu, yang kemudian memilih jalan nyukla Brahmacari untuk tidak menikah, itu gara-gara ada konsekuensi kalau dia menikah dan punya anak, maka anak-anaknya akan mewarisi Hastinapura, sementara Ibu Satyawati tidak menginginkan itu kan. Bukan Ibu Satyawati, istrinya Sentanu tidak menginginkan itu terjadi. Maka demi
mengikuti apa yang menjadi keinginan Prabu Sentanu, Bisma kemudian memilih Sukla Brahmacari. Tapi menariknya, walaupun dia memilih tidak menikah, tidak begini, matinya karena wanita juga. Dewi Amba yang kemudian membuat Dewi Amba jatuh cinta pada dia, terjadi proses kematian yang tidak disengaja. Akhirnya Dewi Amba lahir menjadi Sri Kandi, mati karena wanita juga. Akhirnya bisa hilang juga. Apa pembelajaran sana pada? Nah itu bahwa ternyata seperti Pak Putu bilang, apa yang kita tolak di dunia yang realita ini, di dunia yang memang menjadi kodrati kita, maka tantangannya di situ. Makanya tidak banyak yang berhasil. Nggak banyak. Termasuk si kisah Jerat Karu tadi. Mungkin dia berhasil untuk tidak menikah dan tidak punya anak. Di alam kematian dia baru disadarkan bahwa ternyata ini bahayanya. Cintanya kepada ibunya dan orang tuanya kemudian menyebabkan dia harus itu gitu. Harus punya keturunan gitu. Yang normal itu adalah menikah dan punya anak. Karena kita makhluk yang berkembang biak. Gitu. Dan kita bisa itu dah kita punya sperma, punya sel testosteron secara tubuh fisik. Si pria ini punya testosteron, wanita punya ovum atau ovarium. Itu berarti naturalnya itu kita hidup bermasyarakat. Tapi tetap ada orang-orang spesial yang tahu dia lahirnya seperti apa, saya nggak ngerti, dia sudah tidak butuh itu lagi. Pikirannya hanya satu, melayani Tuhan gitu aja. Kecuali testisnya dikastrasi. Iya, makanya ada di zaman-zaman dulu, zaman kerajaan Cina itu apa istilahnya itu, mereka dipotong testisnya. Tapi kalau dipotong dengan seperti itu ya bego jadinya, jadinya penurut kayak ini. Nah, sekarang situasinya akan sedikit berbeda adalah tadi kita bicara bahwa dengan kesadaran orang tersebut memilih untuk Sukla Brahmacari. Dan ini sekarang adalah situasinya ada keinginan untuk Grahasta, tetapi selalu ada kendala untuk itu. Nah, ada situasi nggak seperti itu atau cerita dan solusinya seperti apa sih? Itu sering kejadian. Sering kejadian banyak orang bingung tidak menemukan jodohnya padahal ingin melakukan itu. Dan malah orang bule tidak mau nikah. Jepang juga. Iya kan nggak mau nikah, mereka mau hidup sendiri. Istilahnya mereka free child satu. Free pasangan juga, malas dia mikirin pasangan supaya bisa gonta-ganti dan sebagainya. Di sudut lain ada yang tidak dapat jodoh dan seterusnya. Ya itu manusiawi aja. Jadinya tidak ada hubungannya dengan Sukla Brahmacari. Itu hanya nasib aja. Dan pilihan hidup. Tapi kalau dia yang lihat dari sudut semesta, kenapa banyak orang di beberapa negara tuh muncul sifat-sifat anti alami dalam arti dalam dirinya sendiri memang tidak ada keinginan itu untuk free child, untuk tidak menikah, tidak punya pasangan dan sebagainya, tapi mungkin tetap melakukan seks yang terkendali gitu misalnya. Itu mungkin memang kehendak alam juga, karena bumi ini sampai sekarang sudah 8 miliar manusia. Kebanyakan manusia mungkin ya. Sehingga dibuatlah manusia itu mengurangi daya dorongnya untuk memiliki keturunan gitu. Bahkan sekarang di Cina sempat kan saking banyaknya yang punya anak satu diizinkan, kalau lebih dari situ akan diperlakukan khusus. Artinya ada dihukum atau apa gitu. Nah, lama-lama sekarang malah di Jepang malah balik modelnya. Cina sekarang pengen lagi anak. Pengen lagi anak. Karena sudah menurun jumlah penduduknya. Tiba-tiba saya teringat di Bali juga. Iya, di Bali. Kalau ketut boilah. Kalau punya anak sampai sudah ketut hilang. dikasihkan, dikasih biaya. Mau putu aja banyak. Jadi saya ingat Pak tuh tiba-tiba salah satu klien itu tanda kutip ini bukan masalah Brahmacari atau apa, tapi saya sedikit perspektifnya ke situasinya seperti ini. Jadi ini anak muda ya, sekitar umurnya mungkin ya ada yang 20, ada 30. Jadi ini beberapa gitu ya. Nah, dia punya situasi yang sangat normal seperti remaja pada umumnya. Tapi satu saat dia merasa tersakiti ketika dia mulai tertarik dengan lawan jenis. Berapa kali nyoba untuk anak-anak muda zaman sekarang nembak lah gitu. Ditolak terus. Oh, trauma. Memutuskanlah tidak hanya tidak menikah, tetapi dia memutuskan untuk sesama. Nah, seperti itu. Jadi perlu sedikit saya sampaikan karena apa? Karena mulai sekarang ini seperti itu adanya
realita, kita kan bicara realita bahwa ada juga part-part atau bagian-bagian yang memang seperti itu adanya. Nah, ada pilihannya mereka yang saya ketahui itu adalah satu meneruskan itu, tapi ada juga yang di tengah ragu-ragu. Apakah dia memutuskan untuk berubah atau tidak? Ternyata ada kemungkinan untuk dia berubah ternyata gitu. Dari perspektif karena hasil pilihan dia adalah dari dia meyakini bahwa lawan jenisnya menyakiti seperti itu. Nah, perspektif Pak Dokter seperti apa? Saya mau tambahkan luas sedikit mengenai diskusi kita terkait dengan Nyukla Brahmacari. Menariknya begini Surya, Pak Putu. Ketika kita bicara tentang Nyukla Brahmacari, hidup selibat, tidak menikah, itu kesan pertama kita pasti dengan lawan jenis. Pasti. Berpasangan dengan lawan jenis. Bagaimana kalau dia tidak menikah dan berpasangan dengan sesama jenis? Nah, itu dia. Karena ternyata banyak yang dengar berita-berita di beberapa komunitas itu. Komunitas yang dianggap mereka komunitas yang tidak berhubungan dengan lawan jenis. Mereka malah di dalam asrama itu berhubungan dengan sesama jenis. Sesama orang-orang yang hidup selibat. Kan dengar-dengar berita seperti itu juga ada. Nah, jadi artinya apakah mereka termasuk Nyukla Brahmacari atau bagaimana? Itu kan kalau dibilang tidak Nyukla Brahmacari kan mereka tidak menikah dan tidak dengan pasangan juga, tetapi dengan sesama jenis yang mungkin juga itu seperti teman biasa dan sebagainya. Tetapi dia yang kemudian mengambil kesimpulan yang disampaikan Pak Putu bahwa Nyukla Brahmacari itu berkenaan dengan tadi tentang bagaimana salah satunya yang mengendalikan pengeluaran air mani tadi. Apakah kalau dibawa ke sana maka boleh dikatakan yang ini tidak dengan sesama jenis pun tidak termasuk yang Nyukla Brahmacari. Nah, itu mungkin dalam banyak hal sih penyebab orang memutuskan seperti itu. Mungkin seperti Pak Budi bilang ada trauma yang tidak dikelola dengan baik terhadap lawan jenis gitu misalnya. Atau mungkin masa kecilnya pernah terluka melihat orang tuanya, kalau dia laki-laki mungkin melihat bapaknya diperlakukan buruk sama ibunya, atau yang wanita melihat ibunya diperlakukan buruk sama ini sehingga dia ketakutan untuk mendapatkan lawan jenis, sehingga lebih meletakkan kepercayaan dirinya, kenyamanan dirinya pada sesama jenis karena lebih mudah rasanya saling memahami, mungkin begitu akhirnya. Beberapa situasi memang seperti itu adanya. Karena apa? Karena trauma tadi. Trauma itu banyak, Pak Putu, Pak Dokter. Trauma itu baik yang dia alami langsung, bahkan itu adalah hasil dari informasi orang yang menginginkan dia seperti itu. Ya dibuat seperti itu. Dibuat seperti diprovokasi. Karena apa? Sekarang orang kan pingin juga punya komunitas, artinya apa? Punya pendukung, punya orang yang selibat, sepemahaman. Dan akhirnya dia juga membuat satu idealisme dalam dirinya juga supaya sama gitu. Nah, yang juga, menjadi satu konsentrasi adalah dia seperti itu, mungkin saja dia tidak kuat, tetapi apa? Lingkungannya juga ternyata berpengaruh. Saya gali-gali ternyata apa? Hubungan dengan orang tuanya bermasalah. Hubungan dengan sosialnya itu bermasalah, sehingga apa? Dia sendiri. Ketika dia sendiri ini dia butuh orang yang menemani. Nah, kebetulan yang menemani itu adalah punya keinginan ataupun ada ya udang di balik penggorengan lah Pak Putu ya, ada niatnya atau apapun gitu ya. Sehingga apa? Sehingga mulailah menggiring dengan opini-opini tertentu. Manipulasi pikiran. Tetapi ternyata juga ada berita bagusnya bahwa situasi itu memungkinkan untuk dirubah ketika orang itu punya keinginan. Tetapi juga dibalik memungkinkan itu, Pak Dokter, lucunya adalah ada pemikiran. Ini pertanyaan benar, ada artian dia tanya ini, loh nanti kalau saya di terapi nanti kan saya nggak punya perasaan dengan lawan. Loh, itu sama dengan ketika orang fobia di terapi nanti berpikiran, oh nanti kan saya masih takut lah. Namanya juga dari terapi kan tidak ada rasa takut itu lagi gitu. Nah, kekhawatiran itulah justru membuat orang itu tidak berani berubah. Khawatir bahwa dirinya tidak berubah. Nah, kan lucu sekali itu. Jadi padahal kalau dia mulai diniatkan dari awal untuk berubah, sebetulnya bisa berubah. Tapi dia sudah khawatir, sudah blocking bahwa dirinya
tidak akan berubah. Jadi khawatir untuk tidak bisa berubah seperti itu. Nah, untuk seperti itu gimana? Ada pendapat Pak Dokter? Ya, Pak Utu. Ya. Silakan. Saya nggak tahu ya. Ya. Beberapa waktu ini saya lumayan berpikir tentang hubungan sesama jenis. Oke. Hubungan sesama jenis. Kebetulan membahas hubungan sesama jenis. Saya kok merasa, tapi ini butuh penelitian. Ini hanya persepsi pribadi. Saya nggak tahu ini. Saya pengen banget ada sebuah universitas meneliti ini terus lah. Fenomena banyaknya orang sekarang suka sesama jenis bukan hanya pengaruh lingkungan. Saya tidak begitu yakin pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh. Dalam artian dipengaruhi oleh teman itu. Karena kalau saya cowok, ya cowok banget. Nggak mungkin gimana pun orang mempengaruhi suka sama cowok, ya nggak mungkin. Saya mesti sukanya sama cewek. 1000 kali pun dipengaruhi berbagai cara pun, walaupun saya punya trauma ya, coba lagi yang lain kan begitu. Logik saya. Nah, saya memiliki pandangan, nggak tahu ya, sekilas waktu malam kebersit. Oh, ini adalah tanda kutip ini penyakit baru. Penyakit baru yang kemungkinan, terus kalau ini penyakit baru, tanda kutip saya bilang, sama seperti virus-virus baru lah. Terus kalau ini penyakit baru, penyebabnya apa? Karena saya bermain di body, tanda kutip jawabannya makanan baru. Ada makanan baru yang mempengaruhi hormon-hormon kita, sehingga kita menjadi jauh lebih feminim. Nah, setelah ini terpengaruh oleh beberapa makanan ini, saya nggak tahu makanan jenis apa, karena sekarang banyak penyedap, pengawet ini, baru terus lingkungan berpengaruh, gitu. Tapi kalau apa namanya, istilahnya femininitas itu kita nggak dimainkan di hormon dengan makanan-makanan yang ada sekarang, gitu loh. Logikanya itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun. Jadinya sebenarnya saya ngerasa Surya nanti Pak Dokter agak pikiran nakal. Ada makanan yang tersisip di sini, entah sengaja atau tidak. Kalau kita ngomong teori konspirasi, ada makanan di sini yang membuat kita suka sesama jenis. Karena hormon kita dimainin. Hormon kita. Padahal kita laki-laki tulen, tapi hormonnya sudah berubah, hormon wanita. Misalnya akhirnya tertarik dengan sesama lelaki karena karakter kita menjadi karakter kecewek-cewekan. Karena dulu saya berpikir nggak sebanyak ini ada. Sekarang di mana-mana ada, Pak Surya. Lu, apakah karena sekedar pergaulan? Nggak yakin saya. Nggak yakin. Berarti kan ada faktor fisik yang menyebabkan ini terjadi, fisikal itu. Karena mind, kalau fisiknya tidak berubah, mindnya nggak berubah. Gitu. Kalau mindnya berubah, fisiknya wajib berubah cara berpikir. Ya tentu ketika kita berpikiran holistik bahwa itu banyak faktor kan gitu. Betul. Salah satunya adalah bagaimana perubahan hormon dari makanan-makanan yang kita konsumsi gitu. Setidaknya kalau dari pengalaman pikiran akal aja nih pokoknya Pak Surya. Ya. Kan bebas berdebat kita. Setidaknya dari pengalaman saya dari 10 orang 8 itu karena ketraumaan dia. Data dia masalah trauma. Jadi dia punya ketakutan, disakiti oleh hal yang sama sehingga memilih itu. Kebetulan saya juga pernah bekerja di cruise line lah. Di sana juga sama. Bahkan ada satu orang yang sangat sampai saya sekarang itu ingat. Dia pernah sampaikan seperti ini Pak Putu ke saya nih. Iya. Jadi dia itu hidup di 2 alam. Pagi alam bawah, kalau malam beda lagi gitu ya. Jadi 2 alam nih. Nah dia nasihati saya seperti ini. Gimana? Jadi sangat-sangat bagi saya tuh wah keren sih anak ini. Dia bilang, Sur, kamu besok-besok jangan candain saya. Kan kita senang ya lihat yang begitu-gitu, kadang-kadang kita colek gimana gitu. Seru gitu, bukannya gimana, seru gitu. Membuat suasana meriah atau apa. Dia bahkan katakan jangan lakukan itu ke saya. Karena kami pasti senang. Kami senang dibegitukan. Tetapi justru itu akan membuat kamu terbiasa melakukan hal yang sama seperti kami lakukan. Meniru tingkah laku kita. Sehingga apa? Suatu saat lagi ketika kamu benihnya sudah masuk nih.
gerakan sudah kita mulai biasa lakukan. Saya nggak tahu TikTok itu bagian dari hal itu, sudah mulai ya tulang lunak banyak kan gitu. Ya silakan aja, itu pilihan aja gitu ya. Apa karena memang sudah terbiasa dilakukan seperti itu, sehingga apa, mengacu dari kalimat teman saya, bagi saya dia sangat-sangat peduli. Karena rahasianya dia kasih tahu saya, jangan lakukan, karena kalau kamu lakukan, kamu terbiasa nanti. Artinya apa? Dari sisi itu dia memproteksi saya supaya saya tidak seperti dia, karena dia katakan saya seperti ini karena begitu katanya. Dia sampaikan seperti itu. Ya Pak Dokter, tadi ya, ini kesimpulannya Pak Dokter nggak jelas artinya. Ya, dan kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Putu kan kita tahu ada kromosom X dan Y itu. Ya. Itu menghasilkan jelas tubuh laki-laki dan tubuh wanita. Ya. Kalau XX jadi wanita, XY jadi laki-laki. Ya. Tapi kan di dalam itu kemudian kita berpikir ada faktor fenotip, sifat-sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dengan apa yang dilihat, dan lingkungan internal yaitu hormon. Ya. Kalau laki-laki hormon ininya yang lebih kuat, atau wanita hormon testosteronnya juga tinggi, apalagi kan sekarang banyak wanita-wanita yang nge-gym dan sebagainya, minum obat-obatan juga. Nah, itu berefek. Ya, dia menjadi lebih sangat maskulin gitu kan. Nah, mungkin memang benar, tanpa kita tahu, kita nggak tahu ya bagian mana dan perlu penelitian. Jangan-jangan ya kalau kita tahu lah, beberapa ayam itu kan diberikan suntikan hormon. Betul. Ya. Beberapa ayam diberikan suntikan hormon, mempengaruhi hormon kita kan. Mempengaruhi hormon kita, sehingga anak-anak sekarang tuh pubertasnya terlalu cepat. Iya, apa itu? Tapi kan kita perlu membuktikan. Pubertasnya dipercepat. Iya. Perlu pembuktian sih lebih dalam. Perlu pembuktian lebih dalam itu, penelitian detail yang mana penyebabnya itu. Gitu. Tapi selalu hipotesa itu memiliki tantangan untuk diuji, gitu, untuk dibuktikan seberapa dia signifikan apa tidak. Gitu. Betul. Kalau iya, berarti ya ada hal-hal yang perlu dihindari. Gitu. Nah, selain makanan yang mempengaruhi hormonnya, juga makanan pikiran. Nah, yang dia lihat, yang dia indra dengan panca inderanya, seperti yang Surya bilang tuh, dicolek-colek lama-lama dia kecanduan jadi colek-colek. Bisa jadi nggak gitu kan? Dan kesimpulannya adalah Brahmacari itu adalah bukan berarti hanya tidak menikah karena banyak fenomena yang aneh-aneh. Tapi Brahmacari itu adalah sebuah jalan untuk menuju Tuhan. Ya. Dan masih relevankah di zaman ini gitu? Masih relevan nggak kalau di zaman ini? Yang berpikir itu tetap orang-orang spesial, sama seperti zaman dulu hanya orang-orang terbatas yang mengambil keputusan jalan itu, dan selalu dunia ini selalu membutuhkan orang-orang yang ngambil jalan Brahmacari. Kalau menurut yang masih dibutuhkan, seperti para biksu, mereka kan tidak terkontaminasi dengan lingkungan dual, jadinya mereka punya sudut pandang yang tajam sekali di bidang pikiran gitu, tentang meditasi, tentang pikiran dan seterusnya. Tapi memang nggak banyak orang yang bisa menjalani jalan Brahmacari itu. Ya tentu balik lagi bahwa segala sesuatu itu adalah pilihan kan gitu. Dan dalam kita memilih tentu kita harus melihat banyak aspek, dan kita akhirnya memilih dengan satu kesadaran, bukan karena tidak ada pilihan lain kan gitu. Karena tidak ada pilihan lain, tapi karena memang itulah tujuan jiwa kita, tujuan kehidupan kita, dan akhirnya kita memilih sebagai Nyukla Brahmacari. Masalah pilihan yang lainnya tentu ada konsekuensinya, dan itu bagian dari karma yang dia harus lakukan. Tentu dia juga dapat pahala yang lakukan. Seperti itu ya mungkin diskusi hari ini. Suksma, Pak Dokter, Pak Putu, sehat selalu, rahayu selalu. Pokoknya kita tetap di Mitos Game. Oke.